Sambutan dan warta jemaat. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita hari ini. Di awal ibadah ini, mari kita akan mendengarkan berita mengenai perjalanan pelayanan kehidupan gereja kita melalui warta jemaat. Warta jemaat, salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Warta jemaat minggu ini, hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, kebaktian minggu ini, Pasion 1 atau Estomohi. Petugas kebaktian minggu depan dilaksanakan oleh sektor Philadelphia. Kebaktian live streaming masih kita laksanakan seperti biasa di rumah masing-masing. Perpuluhan bulan minggu ini adalah untuk bulan Februari 2021, kita laksanakan secara di rumah masing-masing, dan dana bisa dilakukan penyetoran ke kas bank GBKP Indra Kasih atau ke Pertua Diaken sektor masing-masing. Ulang tahun anggota Ngawan Runggun Indra Kasih tanggal 8 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pertua Layasmin Bru Sembiring, sektor Philadelphia. 2. Miranda Katerina Bru Surmati, sektor Efesus. 3. Andika Junior Karo Ujung, sektor Filipi. Dimohon kepada pengkhotbah yang berulang tahun agar dibawakan di dalam doa syafaat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati BP Runggun Indra Kasih. Pengantar ibadah. Melalui ibadah ini kita dipanggil untuk meneguhkan iman kita kepada Allah yang senantiasa menolong kita menghadapi pergumulan hidup. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai gunung batu dan tempat perlindungan. Meskipun banyak pergumulan dan rintangan yang menghadang, namun ada kepastian akan iman yang berharap padanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari tambahan klasis nomor 1. Nyanyikan kidung pujian.
votum, di dalam nama Allah Bapa yang senantiasa melindungi kita, di dalam nama Yesus Kristus yang dengan kasih-Nya telah berkorban menyelamatkan manusia, di dalam nama Roh Kudus yang dianugerahkan Allah untuk menemani kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Damai sejahtera bagi kita yang menjadikan Allah sebagai gunung batu tempat perlindungan. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan makmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Mari kita bernyanyi dari tambahan klasis nomor 126, Yesus yang termanis. Pengampunan dosa. Allah berfirman, sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Akulah Allah yang mendengarkan seruanmu, melihat pergumulanmu, memperhatikan kekhawatiranmu, membebaskan engkau dari penderitaanmu, seperti aku yang membebaskan bangsaku dari perbudakan di Mesir. Begitu juga engkau kubebaskan dari perbudakan dosa. Hiduplah dengan setia di hadapanku, jangan takut, sebab akulah yang memilih engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah akan janjiku yang menjadi kekuatanmu. Kita bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 3. Ikutlah
Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama kita ambil dari Nats 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberangkan keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sebab mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyak-koyaknya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang gerak dan waktu. Dan kuasa Tuhan selalu memberikan inspirasi baru dalam segala situasi. Dalam COVID-19 pun kami masih boleh bersekutu bersama-sama memuji nama-Mu. Kekayaan Tuhan yang tidak dapat kami selami, pikiran Tuhan luar biasa memperlengkapi gereja-Mu, sehingga kami diberikan kebijaksanaan dalam masa-masa pandemi ini. Kami percaya Roh Tuhan bekerja seluas-luasnya. Berbicaralah kepada kami, kepada jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun, firman-Mu lah kekuatan kami. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini, Bapa. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu Estomihi yang diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai di sini firman Tuhan. Tema kita secara umum sebenarnya pelayanan Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Paulus membuat satu statement, atau dikatakan juga 2 Korintus ini adalah sebuah surat apologetis, pembelaan Paulus. Pembelaan bukan melepaskan tanggung jawab, bukan pembelaan pribadi, tapi pembelaan motivasinya sebagai rasul yang dipilih oleh Allah. Mengapa, saudara?
dia diserang, diterpa oleh berbagai tuduhan-tuduhan bahwa Paulus itu adalah rasul yang palsu. Paulus itu memiliki motivasi-motivasi yang sangat pribadi. Itu muncul dari sekelompok orang yang telah masuk dalam barisan jemaat, supaya jemaat juga boleh masuk dalam lingkaran mereka. Yang Paulus katakan adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang memalsukan firman Allah, orang-orang yang tidak terang-terangan melayani, tapi tersembunyi. Nah, inilah yang dinamakan orang-orang licik. Orang-orang yang memiliki motivasi sementara. Ya, memang di dalam beberapa jawaban Paulus, banyak orang melayani karena iri hati, dengki, bahkan ada juga untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya. Tetapi Paulus katakan di sini bahwa kami memberitakan Injil yang sebenarnya. Dan dia katakan bahwa ditangkap Kristus untuk menjadi rasul. Padahal sebelumnya Paulus ini adalah ikut di dalam barisan untuk menghancurkan perjalanan Injil itu sendiri. Ya, tapi di perjalanan ke Damaskus dia diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Dan disitulah akhirnya dimurnikan, diluruskan bahwa dia dipanggil. Akhirnya dia memiliki motivasi yang sangat terkenal dari Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jikalau aku masih hidup, aku hidup guna Kristus dan mati lebih menguntungkan. Ini soal luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat bahwa panggilan itu adalah sebuah anugerah, kasih karunia Tuhan. Walaupun ditolak pelayanan itu, Paulus tidak pernah berhenti. Dia maju terus melayani, menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dia merebut orang-orang yang masih terikat di dalam kegelapan. Dia bawa kepada Tuhan Yesus. Nah, ada ilustrasi, ada beberapa bejana yang diletakkan. Dan bejana itu diletakkan di satu meja. Lalu ada seorang tuan yang lewat yang akan memilih bejana apa yang tepat baginya. Ada bejana yang terbuat dari emas. Ketika lewat tuan, bejana itu berkata, katanya begini, pilihlah aku Tuan, bawa aku ke rumah Tuan. Jikalau dari bejana ini minum, Tuan pasti senang, sehat. Lalu aku ini terbuat dari emas, pasti Tuan akan senang. Tapi Tuan itu lewat saja. Lalu tibalah dia kepada bejana yang sangat bagus, ramping, dan bejana itu juga berkata, Tuan, akulah yang tepat bagi Tuan. Boleh tinggal di rumah Tuan dan pakai aku untuk boleh sebagai pelayan di rumah Tuan. Tapi Tuan itu lewat saja, dia tidak
pedulikan. Tibalah dia di bejana yang terbuat dari kaca, ya, kaca yang sangat bagus, ya. Lalu kaca itu lebar, terbuat dari mulut yang lebar, cantik sekali, kristal yang sangat kuat, jatuh, tidak pecah. Dia berkata, Tuhan, akulah yang cocok tinggal di rumah Tuhan. Aku dikagumi oleh banyak orang. Dia berkata sedemikian rupa. Tapi Tuhan itu lewat saja. Tiba saatnya dia menunduk ke bawah dan dia melihat ada satu bejana yang sudah pecah sedikit, sudah rusak, dan Tuhan ini berkata dalam hatinya, inilah bejana yang cocok bagiku. Walaupun sudah rusak, sudah usang, tapi aku akan perbaiki. Maka bejana ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, itulah dibawanya ke rumah, bejana tanah liat. Lalu dia perbaiki, akhirnya bejana ini benar-benar boleh menjadi berkat. Saudara, kalau kita baca ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ini adalah bejana tanah liat. Gampang hancur, gampang pecah. Kita dipilih bukan karena hebat. Seperti tadi ada bejana emas, ada bejana kristal, ada bejana yang bagus sekali, ramping. Tapi justru kitalah bejana-bejana dipakai Tuhan. Tempat harta yang sangat berharga, yaitu firman Tuhan. Kita dipilih bukan karena hebat, bukan karena kita ini layak, tetapi justru kita sudah hancur, kita tidak layak, ya, kita tidak berarti, kita tidak memiliki apa-apa sebenarnya, tapi karena anugerah yang besar kita dipilih Tuhan. Saudara, seorang teolog berkata, jangan rendah diri dengan keadaanmu sekarang. Datanglah kepada Tuhan karena Dia dapat mengubahmu dari yang bukan siapa-siapa menjadi pribadi yang luar biasa. Inilah yang dialami Paulus. Tuhan tidak melihat lagi masa lalu Paulus. Paulus adalah bejana tanah liat yang sudah hancur, bahkan menghancurkan orang lain. Tapi Tuhan memungutnya, mengambilnya, membawanya, diperbaiki karakternya, diperbaiki motivasinya, tujuan hidupnya, dan akhirnya dia berharga, saudara. Begitu banyak orang yang dibawanya datang kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki motivasi yang sangat kuat. Dia memiliki tujuan yang sangat jelas. Integritas hidupnya diuji dalam beberapa kali tantangan. Dia pernah diseret, dilempar, dibawa ke dalam penjara, dituduh dia rasul palsu. Tapi Paulus tidak pernah berhenti. Ini pengujian-pengujian yang begitu banyak. Dia ditekan, dia dipenjarakan. Tapi semakin jelas baginya bahwa dia adalah bejana tanah liat menyimpan harta yang sangat berharga, yaitu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sadar bahwa saudara juga adalah tanah-tanah liat yang tidak berharga, dilempar, diinjak-injak oleh orang lain. Tapi kita dibawa Tuhan, dipilih Tuhan, diproses Tuhan, dibongkar pasang Tuhan. Ya,
Kita didaur ulang Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Makanya kita tidak perlu munafik, ya. Kita tidak perlu menunjukkan di depan orang lain kita manis, di belakang itu kita berbuat jahat. Itu tidak akan lama, saudara. Karena terlalu banyak orang manis di gereja, tapi di rumah tangganya penuh dengan pertengkaran. Terlalu banyak orang bernyanyi seperti malaikat di gereja, tapi hidup dalam rumah tangganya seperti setan. Itu bukan diinginkan Tuhan. Saudara kalau berbuat seperti itu, motivasi kita perlu dimurnikan. Mengapa, saudara? Kita ini dihargai orang lain karena orang lain tidak kenal siapa kita. Kalau orang lain bisa memasang CCTV kemanapun kita pergi, karakter kita, mungkin kesombongan kita, di depan gereja kita bermanis-manis, bahasa kita bahasa manis. Tapi pulang dari ke gereja, kita kembali ke laptop, kembali kepada kejahatan. Saudara, bukan seperti itu diinginkan Tuhan. Tuhan melihat sampai hati kita, saudara. Itulah yang dilihat Paulus di dalam 2 Korintus 4 ini. Di jemaat Korinti. Kota yang sangat-sangat kota kosmopolitan. Kota pelabuhan. Berbagai macam karakter manusia. Ada yang munafik, muka nabi, tapi pikirannya kotor. Nah, dalam situasi ini Paulus katakan, jikalau Tuhan memakai kita, ini adalah anugerah. Ini adalah pemberian yang luar biasa. Untuk itu jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Ya, jangan, saudara. Mengapa? Kalau tadi di dalam bacaan kita, bagaimana Elia sebentar lagi diangkat Tuhan ke surga. Lalu ada anak rohaninya yang bernama Elisa. Elisa ini tetap setia. Aku akan berangkat ke Jericho. Tapi dia katakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku tidak melepaskan engkau. Aku juga mau ikut. Ya. Lalu apa permintaanmu terakhir ketika nanti aku diangkat ke surga? Berikan kepadaku 2 bagian rohmu. Engkau akan melihat keajaiban ketika aku diangkat. Ini luar biasa, saudara. Ada kesetiaan Elisa yang luar biasa. Kemanapun dia ikut. Saya ingat kesetiaan ini seperti bagaimana Naomi dan Ruth saling setia. Jangan ajari aku meninggalkan kamu. Ya. Di mana kamu tinggal, di situ aku tinggal. Di mana engkau mati, dikuburkan, di situ juga aku dikuburkan. Tuhan yang engkau sembah, itu juga Tuhan yang ku sembah. Ini adalah integritas. Apapun yang terjadi, tetap dia setia. Ya, setia itu berarti susah enak, tetap ingat Allah. Ini luar biasa. Dalam segala situasi dia tetap setia. Walaupun seperti pohon itu semakin tinggi, angin itu semakin banyak mengguncang, tetapi akarnya semakin kuat. Walau banyak tantangan, ujian yang kita hadapi, masa-masa pandemi ini, apakah kita tetap setia di hadapan Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani? Saudara, kita melayani karena kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan, menguatkan, memberkati kita. Berarti kemurahan Tuhan adalah titik tolak pelayanan Paulus. Ya. Bahkan Paulus tidak menjadi objek pekabaran Injil, tetapi subjek. Kita lihat ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan,
tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dia tunduk, hamba. Hamba itu dolos dalam bahasa Yunani. Tunduk kepada tuannya, saudara. Dia tidak mau menjadi objek. Dia tidak mengkultuskan diri. Dia tidak memposisikan diri sebagai tuan yang pantas dihormati. Nah, jikalau ada pelayan yang pantas dihormati, dipuji-puji, pendeta menjadi objek, melayani kalau nggak ada uang, nggak mau melayani, ini perlu dimurnikan motivasinya, perlu bertobat, ya. Perlu doa puasa 40 hari, jangan makan, jangan minum. Murnikan motivasi supaya saudara tidak kecewa dengan motivasi sementara. Tuhan akan cukupkan dengan segala cara. Ini sudah hampir setahun kita pandemi. Tuhan cukupkan. Ya. Jangan terlalu sibuk. Ya, jangan terlalu sibuk dalam situasi sekarang. Tuhan cukupkan. Melayani saja terus. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, murnikan motivasi kita. Apa motif kita melayani? Ya, uangkah, supaya terkenalkah? Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia katakan bahwa apapun terjadi di dalam hidupku, aku sudah mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik bagiku. Dia sudah memberikan keselamatan bagiku. Nah, dan Dia melayani terus. Motivasinya luar biasa, saudara. Ya, Dia tidak inginkan, Tuhan tidak inginkan kematian orang-orang yang fasik. Tadi sudah dibacakan oleh pertua kita. Tuhan tidak inginkan kematian orang fasik, tapi Dia inginkan orang itu bertobat. Ini salah satu motivasi kita, merebut orang lain di dalam kefasikan, di dalam kejahatan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi banyak orang-orang fasik, orang dibutakan pikirannya pada zaman ini oleh ilah-ilah zaman ini, oleh ilah-ilah materi, oleh ilah-ilah motivasi. Nah, dalam situasi inilah Paulus katakan Tuhan tidak inginkan kematian orang fasik. Mari kita rebut dia. Mari kita beritakan mengenai Tuhan Yesus, mengenai keselamatan yang pasti. Ya, saudara, ini yang perlu kita sampaikan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah apa yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan? Apakah selama ini kita telah melayani dengan motivasi yang benar? Ini menjadi pertanyaan perenungan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua. Kalau kita baca Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, ini motivasi kita. Ya. Berarti dasar pelayanan yang pertama adalah atas karakter. Ya, karakter. Bentuk pelayanan melayani itu karena kita sudah dilayani Tuhan. Kita sudah dikasihi Tuhan. Makanya motivasi kita adalah motivasi kasih. Dan ukuran kesuksesan pelayanan ketika kita mau berkorban seperti Kristus. Berarti tujuannya memuliakan Tuhan. Alat pelayanan kita, apakah masih firman Tuhan menjadi pedang roh? Atau sudah dipalsukan firman Tuhan, kata Paulus tadi. Efesus 6 ayat 18. Seorang pelayan, doa membuat kita menang. Pujian untuk kemuliaan Tuhan merobohkan tembok-tembok
kesombongan, tembok-tembok Jericho, tembok-tembok kedegilan, kekerasan hati. Kehormatan pelayanan itu bila orang lain bertobat, orang lain bertumbuh. Untuk itu minta kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kita dapat meneladani pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah minggu Pasion pertama, kesengsaraan Yesus, yang dinamai estomihi. Estomihi asal kata stone, batu pertolongan. Batu tempat kita berlindung. Jadi jangan berlindung kepada manusia. Paulus tidak berlindung kepada apa kata orang lain. Kalau berlindung kepada apa kata orang lain, sepertinya dia sudah meninggalkan pelayanan. Tapi dia tetap berlindung. Yesuslah batu karang yang teguh. Estomihi. Kita harus kuat seperti batu. Jangan iman kita seperti iman kerupuk, gampang lonyot. Ya. Jangan iman kita seperti iman tomat. Ya, hari Minggu tobat. Hari Senin sampai Sabtu kuman. Nah, ini gampang lonyot. Enggak, harus seperti batu. Estomihi. Pasion itu kesengsaraan. Walau banyak menerpa kesengsaraan masa-masa COVID ini, kita terus berdoa bahwa Tuhan jauh lebih dahsyat dari COVID-19. Jangan takut. Walau banyak sekali kita dengar, COVID ini mungkin sampai setahun lagi, mungkin beberapa bulan lagi. Nah, saudara, walau bukit-bukit berguncang, gunung-gunung beranjak, bergoyang, tapi kasih karunia Tuhan tetap selamanya bagi kita. Tuhan memberkati kita, tetap kita semangat, tetap kita ikuti juga protokol kesehatan, karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Engkaulah batu karang yang teguh, tempat kami berlindung, yang tidak dapat digoyahkan oleh dunia ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan semangat baru bagi kami, bahwa kesetiaan kami tetap di dalam pelayanan, tetap di dalam Tuhan. Kami kuat Tuhan, walau hampir setahun COVID-19 ini, kami tidak kekurangan, tidak kehilangan arah. Pada saat kami setia kepada firman-Mu, berkati dan urapi kami percaya Engkaulah tempat batu pertolongan kami, yang sangat terbukti, yang dapat kami harapkan. Ini doa kami Bapa. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan, marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapa yang memberikan persembahan kepada Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 sampai 2. Ikuti kau saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Dan bagian dari persepuluhan kami untuk bulan Februari 2021, kami percaya bahwa berkat Tuhan memelihara kami dalam segala situasi. Kami hidup karena iman, percaya, dan pengharapan kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan. Kami diberkati untuk memberkati. Kami dikasihi untuk mengasihi, kami dilayani untuk melayani. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, apapun pergumulan hidupnya saat ini Tuhan. Tuhan sangat memahami, Tuhan menjadi gembala yang baik, menolong kami setiap orang yang berseru. Tuhan kuatkan. Yang sedang sakit Tuhan menyembuhkannya. Tuhan yang sedang merasa sepi, Tuhanlah menjadi penghibur yang luar biasa. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia, topang orang tua kami Tuhan.
Dengan kekuatan sayap-Mu, Engkau menudungi dia dengan kepak sayap-Mu. Tuhan, berikan semangat baru bagi yang merasa sendirian, Tuhan. Tuhan menjadi gembala baginya. Kami berdoa bagi setiap pekerjaan kami, Bapa. Apapun profesi kami, Tuhanlah memberkati kami, mampukan kami dalam masa-masa COVID ini. Bentengi kami dengan kuasa-Mu, Bapa. Berkati kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup melakukan terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun. Hamba-Mu Pertua Layasmin Brusembiring, nanti malam di Philadelphia. Miranda Katarina Brusembiring di Efesus. Andika Junior Karu Ujung di sektor Filipi. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Kini ada juga hari ulang tahun rumah tangga. Tuhan berkati Bapak. Kami berdoa, berkatilah sektor Filipi yang menjadi pelayan hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang melayani, baik liturgis, pengkhotbah, juga pemain musik, song leader, yang mengarahkan live streaming kami, Bapak Esther Karuskali. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu, Pertua Diaken kami, Pendeta Emeritus Nora Naras dan anak-anak. Anak-anak kami Tuhan yang setiap hari belajar secara daring, kuliah juga secara daring. Tuhan tambahkan kekuatan, semangat baru, roh yang menyala-nyala. Kami percaya indah pada waktunya semua. Yang belum bekerja Tuhan berkati. Yang saatnya berumah tangga Tuhan berikan teman hidupnya. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Dalam situasi penderitaan yang saudara alami, saudara tidak sendirian, tetapi ada gunung batu pertolongan, yaitu Tuhan Yesus. Tetaplah percaya dan meminta kekuatan kepadanya. Terimalah berkat Tuhan untuk menguatkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
sampai selama-lamanya. Amin.